rangka sholat, maka kita diberi kesempatan memperbanyak bekal dan mempersedikit beban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ada kalanya tidak datang dua kali, kesempatan ada kalanya terakhir kali. Maka semoga ini kesempatan yang baik kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan serial Tazkiyatun Nufus atau membersihkan hati. Ada kalanya dalam kehidupan kita kejadian-kejadian itu tidak selalu kita semua suka. Ada hal yang tidak kita sukai, ada hal yang kita benci, ada hal yang tidak kita ridhoi menimpa diri kita. Entah itu musibah sakit yang menimpa diri kita, atau musibah hilangnya anggota badan kita, atau organ yang biasa penting di dalam diri kita, atau anggota keluarga kita ada yang wafat, atau ekonomi kita tiba-tiba berubah dari yang kaya raya menjadi miskin jelata dan lain sebagainya. Maka jamaah rahmatullah, ada tahapan dalam merespon musibah-musibah itu. Yang pertama adalah sabar. Ketika seseorang dia mendapatkan musibah, dia akan sabar terlebih dahulu. Setelah dia bisa bersabar, tingkatan berikutnya dia bahkan ridho dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia melihat ada kebaikan di situ, tingkatan berikutnya bahkan dia bisa bersyukur. Bahkan dia kena musibah, dia mengucapkan alhamdulillah. Seperti salah seorang sahabat terakhir yang wafat di tengah padang pasir, diketahui anaknya yang satu-satunya meninggal dimakan oleh serigala, maka dia sedih lalu mengucapkan alhamdulillah. Artinya ada tahapan-tahapannya. Tidak serta-merta ketika seseorang kena musibah ujuk-ujuk mengucapkan alhamdulillah. Tetangganya meninggal tanpa ada tangisan, tanpa ada kesedihan, alhamdulillah ya. Suaminya, istrinya meninggal, alhamdulillah. Jadi ada prosesnya, sedih, sabar, lalu dia ridho dan dia menjadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita bahas di sini adalah ridho, jamaah rahmatullah. Bagaimana cara kita bisa ridho dengan semua keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sulit, tapi gimana caranya? Nah, ini penting sekali untuk kita bahas. Yang pertama jamaah rahmatullah, karena kaitannya tentang hati, maka kita harus meyakini yang pertama, semua yang telah Allah pilih jadi musibah itu adalah takdir yang sudah ditetapkan Allah sejak bumi ini belum diciptakan. 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menulis engkau akan sakit parah, engkau akan kena musibah ini, engkau akan musibah itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita diciptakan. Jadi wa ma qadarullaha haqqa qadrih, takdir Allah adalah sebenar-benarnya takdir jamaah. Kita mau pergi kemanapun pasti kena akan takdir yang sama juga. Jadi jamaah rahmatullah, yang pertama yakinilah sesungguhnya semua sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min musibatin illa biidznillah, tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah ya yahdi qalbah, tapi siapapun yang beriman dengan takdir Allah, Allah akan memberikan hatinya petunjuk. Kalau dia yakin ini takdir Allah, tenang hatinya. Maka salah satu menjaga hati kita tetap bersih di balik musibah adalah yakin semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jamaah rahmatullah adalah kita meyakini, ketahuilah jamaah rahmatullah, salah satu cara yang paling mudah untuk menghapus dosa kita jamaah adalah kita kena musibah. Banyak cara untuk menghapus dosa, beristighfar, bertaubat ya, sholat dan lain sebagainya, tapi yang paling mudah adalah kita kena musibah. Kita kalau mau sholat itu kadang harus mengumpulkan semangat, iya kan? Jadi mau sholat subuh harus bangun susah payah, pasang alarm, pasang ini dan lain sebagainya. Tapi kalau orang kena musibah nggak perlu persiapan, sudah kena tinggal bersabar. Ini cara paling mudah untuk dihapuskannya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ma min musibatin, tidaklah musibah itu ya dalam sebuah hadis illa kaffarahullah, kecuali menghapuskan dosa-dosa kita. Allah menghapuskan dosa-dosa kita.
Sampai kapan? Ma zalal bala alal insan hatta yamshi alal ardi walaysa lahu min khoti'ah. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus kena musibah sampai kita bertemu dengan Allah tanpa membawa satu pun kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat musibah itu jamaah rahmatullah. Kita datang kepada Allah dalam keadaan bersih. Yang ketiga jamaah, orang yang kena musibah itu adalah salah satu tanda Allah cinta kepada dia. Tanda Allah cinta kepada dia. Subhanallah. Kalau kita masa muda dulu ada tanda-tanda kok dia senang sama kita, itu kita berbunga-bunga. Wah, saya disukai ini. Oh, saya disukai itu. Ternyata saya disukai semua orang. Kita aja senang. Apalagi bagaimana rasanya ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda Allah cinta kepada kita adalah kita kena musibah. Bagaimana firman Allah, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapapun yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan menguji dia. Allah akan memberikan musibah. Jadi tanda Allah cinta kepada kita jamaah adalah kita diberikan musibah. Yang keempat adalah jamaah rahmatullah, cara paling cepat untuk naik pangkat. Kita sebetulnya di hadapan Allah sedang kejar-kejaran naik pangkat. Wasari'u ila magfirah. Ya, wasabiquna sabiqun. Siapa yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah? Tentu para nabi dan rasul. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti beliau, sahabat. Siapa lagi? Jangan sampai jamaah kita yang paling belakang. Kita diperintahkan Allah untuk kejaran-kejaran. Maka dengan cara musibah kita cepat mendapatkan derajat pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dalam sebuah hadis, seseorang itu ditakdirkan derajatnya tinggi di hadapan Allah, tapi kemudian amal solehnya, ibadahnya tidak cukup untuk membuat dia derajatnya tinggi di hadapan Allah. Maka Allah akan memberikan musibah kepada dia sehingga langsung naik derajatnya dan dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah. Lalu berikutnya jamaah rahmatullah, musibah itu adalah sesuatu yang akan sering dilalui oleh kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Berganti jamaah, ada kalanya kita kaya, ada kalanya kita miskin, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, aman, tidak aman, dan lain sebagainya. Itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Diputar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jadi jangan merasa kita sedih terus. Musibah ada saatnya berhenti. Ya, kebahagiaan dan tidak akan selamanya bahagia terus. Ada saatnya kita sedih. Ya. Yang berikutnya jamaah, ternyata banyak sekali yang bisa membuat kita ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bisa kita sambung, tapi ini terakhir saja ya. Terakhir, cara bagaimana kita bisa ridho dengan semua ketetapan dari Allah. Yang terakhir adalah, ingatlah jamaah rahmatullah, musibah itu untuk melengkapi ibadah kita. Musibah itu untuk melengkapi ibadah kita. Kita hafal ayat-ayat tentang sabar, isbiru wasobiru warobitu. Isbiru, sabar, ya, sobron jamila. Tapi apakah hati kita memang benar-benar sabar? Orang yang hatinya benar-benar sabar, dia akan nampak ketika kena ujian sabar. Bagaimana cara dia menghadapi anak yang bandel? Kesabarannya mulai muncul di situ. Bagaimana cara dia menghadapi sakitnya? Kesabarannya diuji di situ. Jadi orang yang kena musibah itu Allah beri kesempatan untuk melengkapi ibadahnya. Apa? Ibadah sabar. Jamaah rahmatullah, iman itu ada dua. Kalau tidak sabar, separuhnya adalah syukur. Jadi iman itu dua. Orang mukmin itu dua dalam kehidupannya. Dia beribadah, dia butuh sabar. Berdiri lama, tilawah ngaji lama. Jadi orang yang diberikan musibah, dia bisa merasakan nikmat ibadah bersabar. La ayatin likulli sabarin syakur. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Baik jamaah rahmatullah, banyak sekali cara untuk kita bisa ridho dengan ketetapan Allah. Apapun yang menimpa nanti dalam kehidupan kita, maka ingat hal-hal tersebut ya. Semoga Allah memberikan hati kita kelapangan dan tetap bersih
membawa hati kita ke hadapan Allah, ya Allah ini hati saya bersih dari segala cacat dan semoga Allah terima ya. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.